Wanwe 3 menit untuk Pak Wanwe memberikan opening statement. Ya, silakan. Oke ya, jadi di sini adalah temanya siapakah Tuhan. Ya, kita masukkan dulu definisi Tuhan. Tuhan itu adalah pencipta dan pemelihara alam semesta, itulah Tuhan. Ya, pencipta kita, pencipta semuanya, itulah Tuhan. Ya, dalam surat Al-An'am ayat ke-102, zalikumullahu rabbukum, itulah Allah. Zalikumullahu, itulah Allah. Rabbukum, Tuhanmu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Kan begitu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta. Nah, di sini pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Jadi Tuhan itu adalah kreator, pencipta, dan pemelihara, ya, pemelihara ciptaannya. Ya, kalau di sini kita berbicara tentang teologi ketuhanan, saya bertanya dong, kalau Yesus itu Tuhan, apakah Dia pernah berkata aku adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dengan mulut Dia loh, yang saya minta, ya. Ya, karena di dalam kemisteriannya Tuhan itu ingin dikenali oleh penciptanya. Ya, saya tanya aja, saya kasih pertanyaan yang mudah deh, pertanyaan sekolah minggu, ya. Apakah ada dalil dalam Alkitab ya Yesus berkata dengan mulutnya sendiri, ya, bahwa Dialah pencipta, Tuhan yang menciptakan alam raya ini dan memeliharanya. Ya, karena Tuhan itu tidak hanya mencipta tetapi memelihara, sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat ke-102. Itulah Allah, Tuhan kamu. Rabbukum, Tuhan kamu. La ilaha, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, saya di sini meminta, ya, saya kasih aja pertanyaan yang sangat mudah saja, ya, dengan kasih dalil dalam gospel, ya, kalau ucapan mulut Yesus sendiri bahwa Dia adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan dan memelihara. Saya minta, ya, ucapan langsung Yesus, bukan ucapan Yohanes, ya, ucapan langsung Yesus ayat tinta merah. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, masih ada sisa 42 menit, Pak. Masih mau dipakai? Ya sudah, itu saja. Ya, saya minta dalilnya, ya, dengan mulutnya sendiri loh. Ingat, dengan mulutnya sendiri Yesus berkata, aku adalah Tuhan yang menciptakan alam raya ini dan memeliharanya. Silakan, apakah ada ayatnya? Gitu. Karena bagi saya Tuhan itu ingin dikenali sama makhluk ciptaannya. Gitu. Pasti Tuhan memperkenalkan dirinya sebagaimana Dia memperkenalkan dirinya kepada Musa, kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, silakan. Saya jawab. Ya. Apa pertanyaan mudah itu? Ya, itu HP-nya dibetulin kayak Pak, itu suaranya kayak robot gitu. Kurang nyaman didengarnya. Jangan gerak-gerak mungkin kalau itu, ya. Jangan bergerak. Ya, silakan Sofi. Waktu dan tempat disilakan. Ya, Sofi Atul. Halo. Lah. Ya, Sofi, silakan. Wah, saya pause dulu. Oh ya, silakan. Dah. Ya, yang pertama, Yesus adalah Allah dan Tuhan yang menciptakan kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan negeri Mekah, pemilik batu hitam, bukanlah Allahnya Israel. Ya, kitab Quran bukanlah firman daripada Tuhan yang sejati. Ya, itu yang saya mau tegaskan. Jadi bagi Anda yang masih menyembah Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah, segera bertobat. Mencari Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu, nafas hidup kita, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ya. Nah, apa yang tidak dimiliki oleh orang di luar Kristen adalah mereka tidak memiliki yang namanya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena itu Muslim tidak pernah mengenal Allahnya, tidak pernah berelasi secara pribadi dengan Allahnya. Islam bukanlah agama spiritual, melainkan agama ritual. Ya, jadi melakukan ritual-ritual agamawi untuk korban atau untuk mendekat kepada Tuhan. Di dalam Alkitab kita, tanpa penebusan, tanpa penumpahan darah, maka tidak ada korban atau tidak ada hubungan yang didamaikan dengan Allah kita. Yang pertama kita harus tahu, ketika Allah nuzul dalam wujud manusia, hanya orang gila yang mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Ya, dalam seluruh Alkitab kita yang minta disembah cuma satu, yaitu iblis.
Tuhan menjadikan kita anak-anaknya, ini beda dengan konsep Islam, di mana Muslim adalah budaknya Allah. Seorang budak atau seorang hamba jelas harus menyembah, sujud, dan tidak tahu apa-apa tentang tuannya, tidak mengenal tuannya, karena konsep mereka adalah budak. Sebagai seorang anak Tuhan, ya, kita mempunyai relasi pribadi dengan Elohim. Karena itu Yesus mengatakan, engkau bukan lagi hambaku, melainkan sahabat-sahabatku. Sebab seorang budak itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Ya, tapi seorang anak itu dia punya hubungan relasi. Karena itu di dalam Alkitab kita tidak pernah hubungan kita dengan Bapa, dengan Tuhan itu digambarkan seperti Muslim, yaitu budak dengan tuannya. Karena budak dengan tuannya, maka mereka selalu mengatakan, di manakah Tuhan berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Tapi karena hubungan kita dengan Tuhan merupakan hubungan antara Bapa dengan anak, maka hubungan Tuhan dengan kita adalah hubungan kasih. Ya, Allah di dalam Perjanjian Lama mengatakan seperti seorang bapa mengasihi Ya, anaknya. habis. Ya, silakan. Sofi, ya. Silakan Bu, Pak Bu Wanwe. Tik, bentar ya, saya ada terkendala tadi, ada yang nelpon, saya keluar dulu, masuk bentar lagi, masuk lagi ya, sebentar aja, saya keluar dulu langsung masuk lagi. Yeay. Ya, Pak itu ya, Pak siapa? Pak Ya, aku Wanwe. lagi nyiapin juga untuk Mm-mm. bahan materi Alkitab sebenarnya. Mestinya kita tuh kebahas Alkitab aja, Bu. Mm-mm. Pertanyaanku Ya, sini nanti tuh klasik kok dari dulu. Di mana mulai Yesus Senin ya. berkata, akulah Allah, Nah, sembahlah aku tuh udah mulai Senin 1400 kita bahas tahun. ya, Miss ya. Miss bahas satu-satu ya, nanti saya bahas gitu ya. Kita bahas, kita bertiga ya, nanti setiap pagi kita habis waktu ya, kasih waktu bahas Alkitab gitu ya. Oke, Ya, ini sudah saya kembali. Ya, menanggapi ya. silakan. Mm-mm. Oke, jadi begini ya, apa namanya, Sophia Atul ini tidak menjawab pertanyaan saya. Saya kan bertanya, apakah ada Sebentar. dalam Sebentar, waktunya ini salah. Ini 3 menit ini habis, bentar ya, edit dulu ya, waktunya 3 menit. Nah, ini dia. Reset ya. Nah, udah, silakan. Ya, silakan. Ya di sini Sophia Atul ini tidak menjawab pertanyaan saya bertanya gitu kan. Tuhan itu minta kalau dia Tuhan dia pasti memperkenalkan dirinya. Suaranya kayak robot, Pak. Hati-hati, Pak. Suaranya kayak robot. Beribadah Ngomongnya. kepadanya, sebagaimana dalam Keluaran saya mau pasal 20 ayat 5, janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu gitu loh. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang pencemburu, yang membalas kesalahan kepada bapak anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Jadi Tuhan itu dalam tanah pun ya, dalam Torah Musa, dalam Sefer Semut pun, Tuhan itu pasti ingin dikenali, ya, ingin diibadahi oleh umatnya, karena Tuhan itu Tuhan yang maha pencemburu ya. Saya membaca dalam Torah Musa, Sefer Semut pasal 20 ayat 5. Jadi bohong kalau misalnya iblis minta disembah, tidak. Buktinya dalam Sefer Semut pasal 20 ayat 5, Tuhan itu, Allah itu adalah Tuhan yang pencemburu gitu loh. Ya, sangat banyak dalam Ulangan pasal 6 ayat 14 atau 15, janganlah kamu mengikuti Tuhan lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Pak Wanwe suaranya kayak robot banget, Pak Wanwe suaranya tuh kayak robot banget, enggak enak Tuhan yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memusnahkan engkau dari muka bumi ini. Ya, kalau kita membaca Torah Musa ya, dari Ulangan atau Keluaran, sangat jelas ya, Tuhan itu Tuhan yang maha pencemburu. Bohong kalau hanya setan yang minta disembah. Tetapi konteks pertanyaan saya itu bukan itu. Ya, konteks pertanyaan saya kepada Mbak Sophie ini, Mbak Sophie, kan dari tadi saya minta dalil ya, kalau Tuhan itu, kalau Yesus itu Tuhan, apakah pernah dia berkata, aku adalah Tuhan yang menciptakan alam raya ini dan memeliharanya? Karena bagi saya Tuhan itu adalah pencipta dan pemelihara, itulah Tuhan. Ya, sebagaimana sudah saya tadi kasih ayatnya dalam surat Al-An'am ayat 102 gitu loh. Ya, jadi saya minta ya, dengan ucapannya mulut Yesus sendiri, bahwa dia berkata bahwa aku adalah Tuhan yang menciptakan alam raya ini dan memeliharanya. Ya, karena Tuhan itu, Tuhan tidak hanya menciptakan, tetapi Tuhan juga memeliharanya. Ingat, Tuhan umat Islam, suaranya Pak. Pak, betulin suaranya dulu, Pak. Pak Wanwe suaranya umat betulin Islam dulu. bukan Tuhan yang orang Mekah. Tuhan umat Islam adalah Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah, surat Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.
Rabbil alamin. Jadi bukan Tuhan untuk umat, untuk bangsa Arab saja, bukan. Tuhan seluruh alam raya gitu loh. Ya, jadi itu aja pertanyaan saya. Saya minta dijawab. Silakan. Ya, Oke, ya. ya, Jadi ini benar. adalah pertanyaan klasik sebenarnya. Muslim dari dulu menuntut Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Misi Yesus itu bukan untuk disembah-sembah ketika dia menjadi manusia, ya. Tetapi untuk mengambil kembali apa yang Adam pertama hilangkan di Taman di Eden. Ya. Kemudian Allah yang rumahnya di Ka'bah itu bukanlah Tuhan semesta alam. Surah Al-Fatihah itu adalah doa dari Gereja Kristen Ortodoks Syria. Ya, itu sudah ada ratusan tahun sebelum zaman Islam dalam bahasa Aramaik. Ya, bahkan Muhammad sendiri tidak pernah melantunkan Al-Fatihah di dalam sholatnya. Sampai Khalifah ketiga, ya, yaitu Khalifah Utsman tidak pernah melantunkan Al-Fatihah di dalam suratnya. Baru setelah zaman Ali bin Abi Thalib ketika dia menaklukkan Syria. Dan itu sejarah yang ada di dalam kitabmu sendiri bahwa Muhammad menerima kitab-kitab berbahasa Syria dan Ibrani. Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah itu bukanlah Robil Alamin, ya, atau Tuhan seluruh makhluk dan alam jin. Itu bukanlah Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita. Tuhan di dalam Alkitab kita menyatakan, "Namaku selama-lamanya ada di Yerusalem, dan doa yang dinaikkan dari Yerusalem, aku mendengarnya, sebab aku telah memilih Yerusalem dan meletakkan namamu di sana." Tuhan tidak pernah imigrasi atau pindahan ke Ka'bah yang ada di Mekah yang sekarang. Yang kedua, pernyataan saya adalah Anda tidak bisa mengambil dari Taurat, ya, karena kalian tidak percaya kepada Tauratnya Musa, ya. Kemudian kalau Anda mengatakan, ya, Tuhanmu itu adalah pencipta semesta alam, tidak pernah terbukti. Muhammad tidak pernah melihat Tuhannya, ya, tidak pernah ketemu Tuhannya, dan Allahmu tidak pernah menyatakan diri di Ka'bah. Beda dengan Tuhan Allah Israel, di mana Shekinahnya dinyatakan di dalam Miskan atau tabernakel Musa, ya, di dalam bait suci Salomo yang dibangun oleh Salomo, ya, di mana Musa kepenuhan Roh Kudus bersama dengan para nabi-nabi lainnya. Jadi Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah yang tidak bisa berfirman dan tidak mempunyai roh, itu bukanlah Tuhan di dalam Alkitab kita. Ketika Yesus menjadi manusia, tujuannya bukanlah untuk disembah, melainkan untuk menyatakan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Supaya barang siapa melihat anak, dia percaya kepada janji penebusan yang sudah disediakan oleh Bapa sejak zaman perjanjian lama. Ya, jadi proses penciptaan alam semesta itu sudah selesai di kitab Kejadian. Ya, enggak seperti kamu ceritanya berantakan di mana-mana. Ya, penciptaan hanya ada di dalam kitab Kejadian 1 dan Kejadian 2. Selesai. Setelah itu semua Alkitab bercerita mengenai proses penebusan. Nah, ini bedanya Alkitab yang tersusun secara rapi dengan Quran yang tersusun secara ankronologi atau tidak berurutan dan berantakan dan tidak sesuai dengan sejarah. Amin. Ya, silakan giliran Pak One Way. Ya, waktu dimulai. Oh, jadi oke, sekarang saya. Jadi Sophie ini, Mbak Sophie tidak bisa menunjukkan ya bahwa Yesus itu Tuhan ya. Ya, kenapa tidak bisa menunjukkan? Karena Yesus itu bukan Tuhan ya. Kalau Tuhan dia sudah menyatakan diri bahwa dia itu Tuhan. Tuhan umat Islam adalah Tuhan yang hidup. Ya, siapa ya? Saya bukakan dalilnya karena saya seorang orang Islam itu orang yang berpikir. Saya berbicara bukan berdasarkan asumsi tetapi saya insya Allah berbicara selalu berdasarkan dalil ya. Karena bagi saya asumsi itu tidak ada gunanya bagi saya. Suaranya nggak bagus. Ya, kita bacakan surah Al-Baqarah ya. Ayat kursi ya. Timernya nggak jalan, Bu. Timernya nggak jalan. Surah Al-Baqarah ayat ke-255. Ya, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya. Jadi Allah itu Tuhan yang hidup, kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Tidak ada yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi Tuhan itu tidak mengantuk dan tidak tidur, sedangkan Yesus bobo gitu loh. Kepunyaannya apa ada yang di langit dan di bumi. Ya, jadi Tuhan itu yang ada di langit dan di bumi itu kepunyaan Tuhan. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya.
Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursi itu kekuasaan. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya, jadi di sini Tuhan umat Islam itu adalah Tuhan yang hidup kekal, Tuhan yang hidup, ya. Allah tidak ada Tuhan dengan Dia yang hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, sedangkan Yesus mati, ya. Menurut iman kalian kan Yesus mati di salib. Sedangkan Tuhan saya adalah Allah itu Tuhan yang hidup, tidak mengantuk, sedangkan Yesus mengantuk. Yesus bobo, sedangkan Tuhan saya tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa? Ada yang di langit dan di bumi. Jadi Tuhan umat Islam itu adalah Tuhan yang hidup. Lalu dibilang Sofiato tadi, ya, karena dia melebar bahwa Tuhan saya tidak mempunyai roh, bahkan roh saja itu kepunyaan Dia, ya, sebagaimana surat Hud ayat 72. Ya, dan setelah aku sempurnakan kejadiannya, aku tiupkan ruhku. Itu tentang penciptaan manusia. Ya, ruhku di sini adalah ruh Allah dalam konteks kepemilikan. Ya, ya, kenapa kita bisa hidup? Karena ada unsur hayat ya, pada ruh yang ditiupkan Allah itu. Ya, jadi sudah di sini ya, karena Sofiatul tidak bisa menjawab pertanyaan saya, lalu dia berasumsi ke sana kemari tanpa menggunakan dalil. Ya, saya harap ya kalau berdiskusi itu menggunakan dalil gitu. Ya, karena bagi saya asumsi tidak bermakna bagi saya ya. Ya, jadi Tuhan umat Islam adalah Tuhan yang hidup, ya, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 255, Tuhan yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Ya, Tuhan itu tidak mengantuk dan tidak tidur dan tidak beristirahat. Masa ada Tuhan beristirahat? Karena begitu. Tuhan itu maha besar, jadi tidak perlu istirahat. Ya, kalau Tuhan istirahat sama dengan makhluk gitu. Jadi sudah sangat jelas ya, Allah itu adalah Tuhan semesta alam, bukum dan Tuhanmu juga. Ya. Jadi di sini sayang sekali ya Ibu Sofi tidak bisa menjawab pertanyaan saya, padahal pertanyaan saya memang pertanyaan klasik. Tetapi di balik pertanyaan yang sudah berulang-ulang ditanyakan oleh saya ini tidak pernah saya menemukan jawabannya. Kenapa? Karena Yesus not God. Demikian, terima kasih. Ya, Oke, baik, saya jawab. Ya, ya sebentar. Ya. Nah, silakan. alasan Yesus disalibkan oleh orang Yahudi jelas, yaitu menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, walaupun Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku, tapi semua klaim-klaim pernyataan Yesus. Pertama, ya, dia menyatakan dia turun dari surga. Ya, kemudian dia menyatakan barang siapa makan tubuhku maka dia akan mempunyai hidup yang kekal. Yesus menyatakan aku akan membangkitkan kamu pada akhir zaman dan memberikan hidup kekal. Orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu dan mau menyalibkan Yesus, satu alasannya penghujatan. Jadi Yesus itu diajukan ke Mahkamah Agama. Yang pertama ya kepada imam besar atas tuduhan blasfemi atau penghujatan sebab dia telah menyamakan dirinya dengan Allah. Dia menyatakan dia turun dari surga, dia menyatakan dia sudah ada sejak kekal sebelum Abraham jadi, amin amin kata Yesus aku sudah ada. Kemudian yang ketiga, Yesus mengampuni dosa. Ya, kemudian Yesus berkuasa atas hari Sabat. Ketika Yesus mengampuni orang berdosa, dia mengatakan dosamu sudah diampuni kepada orang yang lumpuh itu. Ya, kemudian mereka bertanya siapakah dia yang bisa mengampuni dosa, padahal hanya Tuhan saja yang bisa mengampuni dosa. Jadi sekalipun Yesus tidak mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku, semua perbuatan-perbuatannya menyatakan dia Tuhan. Ketika Yesus meredakan badai di lautan, ya, maka murid-muridnya menyembah dia dan sujud menyembah kepada Yesus dan menyatakan dia anak Allah. Kenapa? Karena di dalam konsep orang Yahudi yang bisa meredakan gelombang lautan di Mazmur 74 itu adalah Yahweh Tuhan itu sendiri. Ya. Kemudian ketika Yesus menyatakan akulah gembala yang baik di dalam Yohanes 10, dia mengklaim bahwa dialah Yahweh itu sendiri, yaitu Tuhan Allah Israel, bukan Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Negeri Mekah itu beda Tuhan, ya. Yang nggak punya roh tadi, ya, yang nggak bisa hidup. Tuhan yang nggak punya roh itu Tuhan yang mati, ya, Tuhan yang berhala, nggak bisa makan, nggak punya roh. Ketika kamu katakan Yesus makan, Yesus tidur, Yesus ngantuk, iya, karena umat Muslim percaya firman itu nuzul jadi kitab. Pada malam Lailatul Qadar yang diperlihatkan oleh Muhammad dalam mimpi sehingga kalian tidak tahu kapan itu waktunya karena tidak ada saksinya. Ya, tetapi Kristen percaya firman tidak turun jadi kitab, melainkan firman turun jadi manusia. Jadi sama seperti Qur'anmu punya dua sifat, kalam lafsi dan kalam nafsi. Yesus juga punya nature dua, ilahi dan insani, kamil bil al-lahud dan kamil bil al-nasud.
Jadi di dalam kemanusiaannya, dia tidur, dia makan, karena dia punya tubuh sama seperti kamu dan aku. Satu yang tidak bisa dia lakukan, yaitu tidak berdosa. Ya, Yesus itu tidak seperti nabimu yang sehari 70 kali minta ampun karena dosanya. Yesus dilahirkan as a pure son, yang tidak pernah disentuh iblis. Kenapa? Karena darah Yesus bukan berasal dari darah Adam, sehingga darah dia satu-satunya yang berkuasa menebus dosa. Yesus tidak berdosa seperti nabimu. Ya, karena dia adalah firman Allah. Ya, selesai. Ya, silakan Pak One Way. Jawab ya, biar nyambung. Silakan Pak One Way. Iya. Ya. Oke, tadi saya akan menjawab ya, sudah saya bilang kan, Allah itu kata Sophie, Tuhan umat Islam tidak memiliki roh, katanya kan. Ya, karena Tuhan umat Islam itu adalah zahir dan batin, ya, dia memiliki roh, dia juga zahir gitu loh. Kan sudah saya bilang, baca surat Sod ayat ke-72 ya. Baca surat Sod ayat ke-72. Dan setelah aku sempurnakan, kemudian ya, faiza sawaw ya. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku di sini ruh Allah dalam konteks kepemilikan kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Jadi manusia itu diciptakan dari tiupan ruhnya. Ruh siapa? Ruh Tuhan, ruh Allah. Ya, jadi Tuhan umat Islam punya ruhnya. Oh, kita saja ruh pencipta kita kok. Ruh kita itu akan kembali kepada sang pencipta kok. Ya, jadi makanya kalau dia bilang Tuhan umat Islam tidak memiliki roh, ya dia salah besar ya. Itu makanya saya menggunakan dalil surat Sod ayat ke-72 ya. Surat Sod ayat ke-72. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruh Allah dalam konteks kepemilikan. Ruh yang kita punya itu adalah ruh Allah. Kenapa kita hidup? Ada unsur hayat dalam diri kita, Allah. Ya, hayu dan qayyum, maha hidup dan berdiri sendiri, itulah ruh. Gitu. Kenapa kita bisa hidup? Ya karena ada ruh Tuhan dalam diri kita. Karena kita diciptakan dari ruh Tuhan itu. Surat Sod ayat 72. Jadi asumsi Mbak Sophie ini yang mengatakan Tuhan umat Islam itu tidak memiliki ruh, ya salah besar ya, karena saya menggunakan dalil. Ingat saya selalu menjawab, selalu menggunakan dalil, karena masalah ketuhanan ini tidak bisa kita berdasarkan asumsi sendiri. Masalah ketuhanan harus berdasarkan informasi dari kitab suci. Tuhan umat Islam adalah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda tidak mengimaninya, ya up to you, itu cerita lu gitu lah. Bagi saya tidak masalah, karena tugas saya hanya menyampaikan. Ya, dalilnya jelas. Al-Fatihah itu bukan peninggalan orang-orang Syria, bukan. Gitu loh ya. Jadi kalau berbicara, please deh ya, kalau berbicara itu menggunakan dalil, jangan hanya asumsi. Ketika saya bertanya dan menjawab menggunakan dalil, tolong dong ya, pertanyaan dan jawaban saja. Pertanyaan dan jawaban saya itu harus menggunakan dalil. Pertanyaan saya selanjutnya, ya, kapan Yesus mengaku sebagai Tuhan? Silakan. Ya, jadi Sofiatul juga punya ini ya, bertanya juga ya Sofiatul, biar dia menjawab. Jangan biarkan Silakan. Dua-duanya harus saling bertanya jawab. Susah ya. Silakan Sofiatul. Ya, Quran itu tidak ada yang bisa dipertanyakan, Bu. It's a joke ya for us. Jadi makanya One Way tidak pernah membahas Qurannya karena memang nggak ada apa-apanya. Ya, kalau kita lihat apologet Muslim kan selalu membahasnya Alkitab. Channelnya Donditan, Menakem Ali, ya. Anda lihat semua Agustinus Kainama. Ya, mana pernah bahas Quran dan hadis? Gak pernah. Yang dibahas kan Alkitab. Ya, karena Alkitab ini penuh dengan hikmat Tuhan sendiri karena merupakan firman Tuhan. Ya, kita nggak baca buku puisi. Ya, nah tadi saya sudah menjawab. Ya, Yesus alasan dia disalib satu, yaitu menyamakan dirinya dengan Allah. Jelas, dia mengklaim dia adalah Yahweh itu sendiri, dia adalah Tuhan itu sendiri. Kamu mengatakan Allahmu yang zohir dan yang batin, betul. Di dalam kitab Yahudi dikatakan Allah yang batin, yang tidak kelihatan, kita sebut Bapa yang ada di surga. Orang Yahudi menyebutnya Av atau Yahweh yang ada di langit. Ya, kita memanggilnya Avinu, ya, Bapakku, ya, yang ada di surga. Allah yang lahir, yang zohir, yang selalu menampakkan diri kepada para nabi, itu di dalam pandangan Judeo-Christianity disebut Davar Elohim atau Sang Firman. Ya, makanya Yesus itu disebut di dalam Kolose 1 ayat 15, He is the visible image of the invisible God. Dia adalah gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan.
Jadi saya sudah mengatakan tadi, Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Ya, kalau Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhanmu, itu benar. Ya. Di sepanjang Injil, Yesus selalu mengatakan dia Tuhan di mana-mana. Dia tidak pernah mengatakan dia Allah. Ya, dia mengatakan dia Allah itu ada di dalam kitab Wahyu. Ya, di dalam penglihatan Rasul Yohanes. Tetapi di sepanjang Injil dia mengatakan akulah Tuhan. Ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Thomas mengatakan di Yohanes 20, ya Tuhanku dan Allahku. Dan Yesus menerima penyembahan daripada Thomas itu. Ya, saya sudah jelaskan. Orang Yahudi tahu apa yang Yesus klaim. Bukan orang Arab. Orang Arab nggak ngerti apa-apa tentang kitab. Ya, orang Umi. Ya, orang Yahudi ketika dia mengklaim, aku datang dari surga, aku turun dari surga, aku sudah ada sejak kekal sebelum Abraham jadi. Barang siapa menuruti firmanku, dia memperoleh hidup kekal. Aku akan membangkitkan kamu pada akhir zaman. Aku akan menjadi hakimmu. Aku mengampuni dosamu. Mereka tahu dia mengklaim keilahian itu sendiri yang hanya dimiliki oleh Yahweh. Ya, jadi walaupun dia tidak berkata akulah Tuhan, sembahlah aku, nggak begitu. Ya. Nah, alasan Yesus disalibkan jelas penghujatan, dia menyamakan dirinya dengan Avinu yang ada di surga, yaitu Bapa yang ada di surga, sebab segala kuasa diberikan kepada Yesus. Tuhan negeri Mekah bukanlah Robil Alamin. Kita sudah buktikan ya dengan banyak hal bahwa proto Quran ya atau original of Quran itu berbahasa Syria Aramaik. Dan itu sudah menjadi rahasia umum, sekarang sudah tahu ya, nanti video-video kami akan kita bukakan terus-menerus ya, bahwa Al-Fatihah adalah doa Kristen Ortodok Syria. Itu dulu yang saya jawab, waktunya sudah habis ya, saya belum sempat tanya. Ya. Silakan Pak Wanwe, it's your time. Take your times carefully, okay? Do it now. Thank you. Jadi Sophia tulis kan selalu asumsi bahwa I haven't, yeah. Can you start it? Yeah. Now, silakan. Go ahead. Yesus tidak pernah mengatakan dia adalah Tuhan. Jadi apa yang diklaim Sophia tulis ini hanya asumsi dia. Ya, saya bacakan darinya Yohanes pasal 17 ayat ketiga. Apakah hidup kekal itu, kata Yesus? Inilah hidup yang kekal. Inilah surga itu, kata Nabi Yesus kan. Inilah surga itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya, the true God is the Allah, one God, only one God. Hanya satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada puluhan ayat dalam Alkitab bahwa Yesus mengaku dia itu utusan. Dia tidak pernah mengaku dia adalah Tuhan, tetapi dia selalu bilang, aku adalah utusan yang kau utus, yang kau utus, yang kau utus itu terus. Kenapa? Karena Yesus itu utusan. Jadi apakah surga itu sebetulnya sudah dijelaskan. Makanya baca perikopnya secara penuh, perikop dari pasal Yohanes 17 itu. Gitu. Apakah surga itu? Surga itu adalah bahwa hanya mengakui hanya satu Allah, hanya ada satu Allah yang benar. Ya itu kan perikopnya tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Ya, maka isi keseluruhan perikop ini coba dalami dong. Ya, Yesus sudah menjelaskan itu. Apakah itu surga itu adalah bahwa hanya mengakui hanya ada satu Allah yang benar dan Yesus Kristus yang kau utus. Ya, jadi klaim bahwa Yesus mengatakan dia adalah Allah sehingga bangsa Yahudi mau membunuhnya, yaitu klaim-klaim semu tidak berdasar, klaim-klaim yang tidak berdasar. Ya, kenapa bangsa Yahudi pengen membunuh Yesus? Emang gitu Nabi Yesaya jadi bunuh? Ya, bertubi-tubi kita diturunkan kepada Bani Israel, tetapi hati mereka keras. Bahkan ketika Allah menyuruh Bani Israel untuk memasuki Palestina, tidak mau. Gitu loh. Jadi tidak pernah sekalipun Yesus mengaku bahwa dia adalah El, dia adalah Elohim, dia adalah Hashem, tidak pernah. Tapi dalam Yohanes 7 pasal 17 ayat 3 jelas bahwa hidup kekal itu apa? Yaitu bahwa hanya mengakui hanya ada satu Allah yang benar, hanya ada satu Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang tahu. Jadi ada puluhan ayat dalam Alkitab, dalam Gospel kanonik, ya Yesus mengatakan dengan muridnya sendiri, aku hanyalah utusan. Yesus itu hanya utusan, dan tidak pernah sekalipun Yesus mengaku dia adalah Hashem, Adonai, atau Elohim. Tidak pernah. Ya, jadi klaim-klaim semu yang diungkapkan Sophia itu tidak ada bukti karena Yesus tidak pernah mengaku dirinya adalah Hashem atau Adonai. Ya, silakan kalau ada Sophia ada pertanyaan silakan. Aku mau share sebentar. screen.
Aku mau share Ya, screen. sebentar. Ini buat One Way supaya nyambung ya Pak One Way. Apa yang dibicarakan oleh Sofiatul ya kamu bicara tentang itu gitu loh. Supaya nyambung, supaya enak didengar gitu loh. Ya, apa yang Ya kan saya diberitakan sudah kamu membahas saja, saya kamu nyambung. Dia tolak bilang semua. Yesus menyerahkan bahwa dia adalah Supaya Allah, nyambung. tidak ada dasarnya gitu loh. Ya udah dibilang, Enggak bilangnya nyambung belum, gimana? Coba bilangnya dulu. belum. Ya udah supaya ini ya. Ya peringatan aku aja Oke, supaya share enak screen-nya, didengar itu tolong ya. share screen-nya, Bu Ya. Uti, share screen-nya dulu. Share screen dulu. Screen-nya ya sebentar saya ambil di ya ini dia. Nah, kalau share screen nggak pakai itu ya, nggak pakai timer ya. Ya, go ahead. I will Ya, read it for you. Ya. You read Oke. yourself. Ini Yohanes 5 ayat 18. Dikatakan ya ketika Yesus mengklaim dia turun dari surga, dia memberikan hidup kekal, ya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi dalam pandangan Trinitas, Yesus bukanlah Bapa, yaitu Allah yang batin. Yesus adalah Allah yang zohir, ya, yang selalu menampakkan diri kepada para nabi yang disebut Dafar Elohim atau Memra Yahweh. Ya, jadi jelas alasan Yesus disalibkan adalah menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi saya lebih percaya ceritanya orang Yahudi daripada orang Arab, ya. Yang kedua, ini share screen saya bisa kelihatan? Kelihatan nggak, Bu, share screen-nya? Nggak terlalu, Bu. Saya besarkan ya, coba saya gedein ya sebentar. Spirit is not one of the attribute of God. Allah Subhanahu wa taala tidak punya roh. Kamu baca ini. Ya, ini adalah jawaban dari Islam Web. Ya, ketika ada orang bertanya, saya berdebat dengan orang Kristen berkata bahwa Allahnya adalah roh, punya roh. Roh Kudus namanya, Ruach HaKodes, ya. Dan saya bersyukur tahun 1998 saya mengalami penebusan oleh darah Kristus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, sampai sekarang ini. Ya. Jadi Kristen itu bukan omongan, bukan ritual, tapi kenyataan dan fakta, ya. Lihat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak punya roh. Spirit is not one of the attribute of God. Sekarang saya jawab cepat, Yohanes 17. Ya, ini adalah doa Yesus. Dikatakan siapakah satu-satunya Allah yang benar? Allah yang benar ini Yesus mengatakan dalam komparasi atau perbandingan dengan Allah bangsa-bangsa lain, termasuk Allahnya orang Arab, Tuhan negeri Mekah, yang dia sebut sebagai berhala-berhala. Jadi satu-satunya Allah yang benar adalah Allahnya Israel, yang kita sebut sebagai Bapa kita yang di surga. Ya, kamu harus baca lengkap Yohanes 17 ayat 1. Saya sarankan ya pada muslim jangan pernah percaya mulut-mulut apologet seperti One Way yang berdusta. Anda baca Alkitab sendiri. Ya, Anda baca online, sudah terbuka sekarang, ya. Dikatakan Yesus mengatakan, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saya tanya, apakah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah adalah Bapa? Sama sekali tidak, ya. Allahnya Israel, Allah yang kita sembah adalah Bapa kita yang ada di surga. Karena itu Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang ada di surga. Allahmu bukanlah Bapa dari siapapun. Ya, bahkan Allahmu tidak bisa mempunyai anak kalau dia tidak mempunyai sahibah atau pasangan perempuan. Itu bukan Allah yang kita sembah. Ya, Allah yang ada di dalam bilik, di dalam kotak hitam bukanlah Allah yang hidup. Saya nyatakan sekali lagi. Ya, Allah yang hidup hanyalah Allahnya Israel yang kita sembah, yang punya roh. Ya. Siapakah Allah yang benar ini? Yaitu Bapa kita yang ada di surga. Dan Yesus berkata nih, Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus adalah utusan betul, tetapi asal muasal daripada utusan ini adalah Sang Firman Allah sendiri yang diutus. Makanya Galatia 4 ayat 4 dinyatakan setelah genap waktunya, artinya setelah semua nubuatan mengenai kedatangan Yahweh Elohim itu, ya, yang akan nuzul menjadi manusia digenapi, maka Tuhan Allah mengutus anaknya sendiri. Dan ini berkali-kali ada di dalam kitab Injil. Yesus itu bukan seperti nabi-nabi. Dia adalah anak tunggal Allah. Sang Firman itu sendiri yang ada di pangkuan Bapa, yang sudah ada sejak kekal sebelum dunia ada. Lihat ini. Yesus mengatakan dia sudah ada di dalam Bapa sebagai apa? Sang Firman. Seperti suratmu, surat 4 ayat 171. Yesus adalah utusan Allahmu. Dan kalimatullah dan roh Allah. Jadi nggak seperti nabimu yang diutus, beda. Kelahirannya saja diberitakan oleh malaikat Gabriel, nggak seperti nabimu, nggak ada malaikat Gabriel datang kepada Aminah. Beda sama kita, ya. Satu-satunya yang lahir, yang sampai malaikat Gabriel memberitakan kelahirannya kepada Maria adalah Yesus Kristus Tuhan.
Karena dia bukan saja utusan Allah, ya, sebagai sang firman, dia adalah firman Allah sendiri, roh Allah itu sendiri. Itu ada di dalam surah 4 ayat 171. Dan di dalam hadis Anas bin Malik halaman 72 dinyatakan gelar Isa adalah roh Allah dan kalimatullah. Beda dengan nabimu. Ya. Jadi Yesus di dalam kitab Yesaya 48 ayat 16 dikatakan dialah firman yang diutus oleh Yahweh itu sendiri. Ya, dia adalah firman Yahweh yang diutus oleh Yahweh. Ya, ini Yesaya 48 ayat 16. Ya. Yesus adalah firman Yahweh. Siapa yang mengutus? Adonai Yahweh dan Roh Yahweh. Lihat ini, mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata yang sembunyi. Dan pada waktu hari itu terjadi, aku di situ dan sekarang Adonai Yahweh mengutus siapa? Mengutus Yahweh dan Roh Yahweh. Ya, di dalam perjanjian baru, ini perjanjian lama ya. Roh Yahweh dan Adonai Yahweh mengutus firman Yahweh. Di dalam perjanjian baru, Adonai Yahweh atau Bapa dan Yesus sang firman Yahweh ini mengutus Roh Yahweh. Mengutus Roh Kudusnya. Maka Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa supaya dia mengutus Roh Kudusnya di dalam namaku, kata Yesus. Ya. Kemudian Yesus juga menyamakan dirinya dengan Allah di dalam Matius 28. Jelas ya, Yesus mengatakan pergilah kepada semua bangsa, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, bukan di dalam nama nabi-nabi, nggak ada. Kita tidak boleh bernubuat di dalam nama nabi, tidak bisa mengusir setan di dalam nama nabi. Kami tidak pernah mengusir setan di dalam nama Nabi Musa, Nabi Hosea. Ya, kami hanya mengusir setan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya, lihat ini, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus. Artinya apa? Menjadi pengikutnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena Yesus adalah Allah yang zohir atau Allah yang kelihatan. Maka Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Ya, nabimu bukanlah gambar Allah. Gambar Allah itu Yesus. Yesus adalah Allah yang zohir yang ada di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Ya, Allah mengatakan dialah yang awal dan yang akhir. Lihat ini Wahyu 1 ayat 18. Ya, lihat apa kata Yesus di sini. Yesus berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup, the living one. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi yang berhak mengeluarkan kalian dari neraka adalah Yesus, kuncinya dipegang dia. Ya. Jadi kalau kalian tidak percaya Yesuslah yang awal dan yang akhir dan yang hidup, ya udah, jum, ya, mate, netong kalian. Netong. Ya. Enjoy the hell. Yeah. Yeah, so I think the time is enough. You have already had more time. Yeah, time for you. Pak siapa? Pak One Way, it's time for you. Go ahead. You can start now. Mr. One Way. Jadi oke. Ya. Jadi Oke. halo, jelas kan saya? Ya. Jelas Ya, kan? ya. I know. Ya. Jadi dibilang tadi Sofiatul bahwa Tuhan saya itu tidak punya roh. Sudah saya bilang ketika dia menggunakan data saya menggunakan dalil. Coba bisa ditampilkan dalam surat Sod ayat ke-72. Bisa ditampilkan Surat nggak apa? Bukti? Surat apa? Surat Sod ayat ke-72. Surat Sod ayat ke-72. QS berapa itu? Saya bisanya QS surat apa? Tulisannya Hah? QS berapa, Pak? QS berapa, Pak? QS berapa? Maksud saya apanya nama suratnya saja sih. Surat apa sih? Suara Bapak soalnya putus-putus. What is? Surat Sod ayat Suaramu itu ke-72 nggak bagus. Suaramu tuh Iya, nggak bagus. jadi surat Mendingan berapa? kamu keluar dulu baru masuk lagi. Surat Sod ayat Sod SAD ya? 72. SHAD ya? SAD ayat ke-72. Ya. Ya, syad. Yes, surat syad. Dan syad. Ayat sebentar. Tulisannya ayu lagi, aye lagi, ai lagi. Aduh, oh my god. Ini itunya hilang ayat 72 ya. Oke. I'll do it for you. Just wait. 71 ya. Ya, mungkin maksud Anda yes.
I mean it. Just. Nah, kemudian sebentar saya share dulu ya. Sebentar. Ya, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh dalam kurung ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Ayat 72, 73-nya sekalian ya. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya. Ya, lalu para malaikat itu bersujud semuanya. Ya, silakan Pak. Sudah Pak, silakan. Ya, jadi di sini sudah cukup membantah apa yang dikatakan oleh Sofiatul bahwa Tuhan Allah itu tidak memiliki roh. Sudah bilang Tuhan umat Islam itu bukan roh tapi zat. Zat itu adalah sesuatu pribadi yang maha suci dan maha tinggi. Ya Allah itu adalah zahir dan batin. Jadi ini cukup membantah ya ayat ini ya, karena saya menggunakan dalil ya. Saya menggunakan dalil jangan pernah tidak mungkin bisa dibantah dengan asumsi atau dengan data-data semu ya. Sama saja antara durian dengan timun. Saya durian, Sofiatul timun, remak ya. Ketika Anda berasumsi dan saya menggunakan dalil, siapa yang remak di sini? Yang jelas yang menggunakan dalil ya, yang menggunakan asumsi ya, karena asumsi tidak bisa mengalahkan dalil ya. Asumsi tidak pernah menggunakan dalil. Jadi lalu aku adalah alfa dan omega itu kata-kata siapa ya? Wahyu itu ya, oke. Apa namanya? Nah, sekarang suaramu tuh gak bagus banget loh. Beneran suaramu mengganggu banget. Iya. Suaraku gimana suaraku gimana? Suaranya ngerobot Pak, robot banget, sulit dimengerti, robot. Nah, sekarang gimana suaraku, jelas gak? Ya masih coba tuh, masih tuk. Ya gimana gitu. Aku dia masuk ini aja gitu. Kalau yang lain bagus banget cemerlang. Kamu nggak pakai headset atau apa itu loh? Mengganggu banget kayak kayak patah-patah. Ya nggak tahu ya, kalau cuma di stream ya ini aja saya kayak gini di tempat yang lain atau di Zoom pun bagus kok. Itu headset kamu kayaknya, headsetmu kayaknya. Iya. Ya sekarang jelas gak? Ya ini lebih mendingan sekarang kamu usah pakai headset. Ya, lebih jelas. Sekarang jelas gak? Jadi sudah sangat jelas ya bahwa Allah itu adalah yang mempunyai ruh ya. Ruh kita saja adalah kepunyaan Allah. Dalilnya sudah sangat jelas. Oke, aku pastikan dulu. Ya, tadi Pak Wanwe udah selesai loh Pak Wanwe. Ya, sekarang ini waktunya. Timernya baru aja karena saya menggunakan dalil gak dipotong gitu loh. Udah selesai tadi, udah selesai. Gimana coba ini? Saya mau jelaskan apa omega ini yang kalian salah. Ya, silakan sebentar ya. Jangan ke alfa omega dulu. Aku mau pastikan dulu. Ya, aku mau koreksi kamu. Yang menyatakan Allahmu tidak punya roh dan roh bukanlah salah satu atribut daripada Allahmu. Itu bukan aku loh. Ya. Itu adalah ulama-ulamamu sendiri. Jadi kalau kamu menyatakan Allah mempunyai roh, artinya kamu melawan pendapat ulama mayoritas Sunnimu. Ya, jadi saya tidak gini. Saya bilang kan tadi Allah itu adalah zat, itu adalah pribadi yang maha suci dan maha tinggi. Apakah Allah? Sekarang aku tanyakan. Bahkan roh kita saja roh itu punya Allah. Roh kita itu punya Allah. Kan saya menggunakan dalil. Sekarang. Aduh, gimana sih suaranya Pak Wanwe ini? Gak bagus. Iya. Gimana? Sekarang jelas gak? Ya, mulai lagi ya. Sekarang waktunya Sofiatul. Start. Karena suaranya Pak Wanwe kan kayak gini, jadi nggak mungkin TikTok kan nggak mungkin debat gitu ya, karena ini harus bolak-balik. Kalau nggak kita nggak bisa mengerti. Ya, sabar diri ya. Silakan Sofiatul. Ya, aku koreksi ya, bahwa yang menyatakan Allahmu bukan roh dan tidak punya roh itu bukanlah Sofiatul, tapi ulamamu sendiri. Jadi kalau kita belajar mengenai Islam itu kita copot dulu cara pandang Kristen, karena Islam dan Kristen ini nggak ada hubungan. Ya, nggak berhubungan. Allahnya nggak sama. Yang kita sembah bukan Allah yang sama. Ya buku yang kita pegang nggak sama. Ya, kalian tidak mempercayai kitab Taurat, Zabur, Injil, kitab Tanak yang dipegang oleh orang Yahudi dan kitab yang kita pegang sekarang. Jadi kita beda Tuhan. Ya, kalau Tuhannya sama, Alkitabnya bisa disatukan kayak kami dengan kitab Yahudi. Ya, kami menyembah Allahnya orang Yahudi yang adalah roh bukan zat. Ya. Nah, aku mau pastikan dulu. Allahmu itu zat apa roh?
Allah saat Tuhan itu adalah zat lah, ya. Jadi zat itu Ya, yang mempunyai oke. roh, Stop, jadi stop, juga stop, dahir, stop, gitu. stop, Tuhan saya itu stop adalah sampai zat. sini. Jadi Stop jadi dulu, kita stop. gini aja Stop waktu dulu, aja 3 stop menit dulu, nanti saya stop dulu. bantah gitu. Stop dulu, stop dulu. Kamu sudah dengan jelas mengatakan Allahmu zat. Artinya kamu jangan lagi menyamakan Tuhan negeri Mekah itu dengan Tuhan semesta alam. Tuhan yang Ya, disembah oleh Budi Musa, kasih waktu sebentar, dong, Bos Budi kasih waktu sebentar. dong, kasih Enggak, waktu ini dong. waktunya Tuhan, waktunya sebentar. Sofiatul Pak One Way, sabar. Ini belum selesai nih waktunya tuh, lihat. Tuhan yang disembah oleh para nabi, oleh Nabi Musa dan nabi-nabi adalah roh. Tidak satu pun nabi-nabi yang menyatakan Tuhan itu zat. Yesus bahkan yang menyatakan dengan jelas Allah Bapamu adalah roh, ruah. Ya, nggak pernah zat. Allah itu sendiri yang punya Roh Kudus yang kita sebut Ruach HaKodes. Di dalam imanmu Ruach HaKodes adalah Jibril. Ya, Ruach HaKodes adalah Jibril. Itu bukanlah Tuhan kita. Ya, Jibril bukanlah Ruach HaKodes. Jibril bukanlah Roh Kudus. Jibril itu malaikat. Penghulu malaikat namanya, the archangel, penghulu malaikat. Jadi kita sudah sangat berbeda. Tuhan kami tidak pernah menciptakan jin. Apalagi setan. Dengan cara bertelur, 70 telur. Itu bukan Tuhan kami. Ya, yang Tuhan kami ciptakan adalah malaikat, dan malaikat itu jatuh ke dalam dosa sehingga kita menyebutnya iblis, satan atau sang penentang. Dia beroposisi dengan Allah. Beda, Tuhan kamu menciptakan jin sebagai pengikutmu, sebagai karimmu, sebagai temanmu. Tuhan kami tidak pernah menciptakan jin sebagai temannya orang Kristen. Orang Kristen itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kamu baca ketika Yesus bangkit dari orang mati, dia menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus, bukan dengan jin. Ya, di Kisah Rasul 2 dikatakan lidah-lidah api turun, Roh Kudus turun atas mereka dalam bentuk lidah-lidah api, maka mereka berkata-kata dalam bahasa lidah, glosolalia, bahasa roh namanya. Bukan jin. Tuhan kami tidak pernah menciptakan jin sebagai karim, sebagai teman. Itu beda Tuhan kita. Jadi jangan lagi kamu menyamakan Tuhan kamu yang tidak punya roh, yang adalah zat, dengan Tuhan yang kami sembah yang adalah roh dan adalah seorang Bapa. Tuhan kamu bukan Bapa. Ya. Jadi kalau kamu mau menyamakan, kamu harus tidak boleh bertentangan dengan nabi-nabi sebelumnya yang menyatakan bahwa Allah adalah Bapa. Ya, kamu jawab Tuhanmu itu Bapa apa bukan? Ya, silakan Habis, Pak One Way. habis. Ya, it's your time. Oke, Alfa dan aku adalah Alfa dan Omega. Ya di Wahyu 1:8 itu ayatnya tinta merah, sementara di Wahyu pasal 21 ayat 6 kalau nggak salah ya. Itu tinta hitam. Jadi itu bukan perkataan Yesus, karena ada dua kontradiksi di sini. Wahyu itu adalah kitab terakhir dari Alkitab, kitab yang tidak dikanon, ya karena bapak-bapak gereja dan kaisar hanya mengkanon 4 spell kanonik. Jadi sudah sangat jelas ya, aku adalah Alfa dan Omega, itu bukan ucapan Yesus ya. Karena ada dua pertentangan di sini. Satu ayat di Wahyu 1:8 itu tinta merah, lalu di ayat yang lainnya itu tinta hitam. Ya, saya pikir Wahyu itu bukan ucapan Yesus. Wahyu itu adalah kitab penerangan Yohanes bin Zebedius di Pulau Patmos. Ya, di Wahyu pasal 21 ayat 6, aku adalah Alfa Omega, itu tinta hitam. Jadi itu bukan perkataan Yesus. Kan yang ya, Yesus tidak pernah berkata aku adalah Alfa dan Omega. Lalu saya bilang tadi masalah Allah itu adalah zat itu bukan berarti zat itu kayak pelajaran fisika, zat ada yang berisi unsur dan materi, bukan. Ya, bukan itu. Pakai D, bukan ZAT, bukan, tapi DZAT. Zat itu suatu pribadi, ya. Jadi itu adalah pribadi Tuhan, person of the God, pribadi Tuhan yang maha suci dan maha tinggi. Ya, Tuhan umat Islam bukan roh, karena Tuhan itu zahir dan batin. Ya, kita bisa melihat zahirnya Tuhan dari apa? Dari nama-namanya, dari sifat pengasih dan penyayangnya. Kalau kita memiliki sifat pengasih dan penyayang, maka kita akan merasakan pengasih dan penyayangnya Tuhan. Kita bisa merasakan bukti Tuhan, kebenaran Tuhan, kalau kita bisa bersikap jujur dan benar. Ketika kita bersikap jujur dan benar, maka kita akan bisa melihat kebenaran Tuhan. Itulah zahirnya Tuhan itu. Ya, jadi sudah sangat jelas ya, kalau Sofiatul bilang Tuhan umat Islam tidak memiliki roh, roh itulah kepunyaan Tuhanku dan Tuhanmu. Surat ayat ke-72, saya menggunakan dalil, saya tidak mengandungkan asumsi. Roh itulah kepunyaan Tuhan dan urusan Tuhan. Manusia hanya sedikit diberi pengetahuan tentang roh. Gitu. Ya, dan sedikit pengetahuan tentang roh itu hanya diberikan kepada siapa? Kepada hamba yang dikehendaki Tuhan. Ya, jadi sudah sangat jelas ya, itu hanya asumsi Sofiatul saja ya, yang bilang begini, sedangkan saya menggunakan dalil
Ya, saya menggunakan dalilnya pun tadi sudah disampaikan, surat Sod ayat ke-72, bahwa ruh itu adalah kepunyaan Tuhan, dan ruh itu adalah urusan Tuhan. Aku adalah rahasiaku, manusia adalah rahasiaku. Demikian ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, bertanya. Ya, Ya, silakan aku Ibu jelaskan lagi Sofiatul. ya. Wahyu 21 itu tetap perkataan Yesus. Ya, saya mau share screen dulu ini. Nggak betul kalau dikatakan Yesus tidak pernah mengatakan dia adalah Alfa dan Omega. Sorry. Bu, bisa di share screen, Bu? Share screen saya. Ya, oke. Bentar. Nah, silakan. Jelas ya, Wahyu 1 ayat 18, Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Di Wahyu 21, demikian juga dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan Yesus berkata, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku. Muslim tidak pernah menjadi anaknya Allah, bahkan dia menolak menjadi anak Allah. Mereka mengatakan kami adalah Abdul. Ya, kami nggak mau menjadi anak Allah sebab kami adalah Abdul. Jadi konsep Alkitab dan Quran itu saling bertentangan. Ya, bukan hanya nggak sama, bertentangan, bertolak belakang. Ya, kalau konsep Alkitab mengatakan dia menebus kita, mendamaikan kita dengan Bapa supaya kita menjadi anak-anak terang. Dikatakan barang siapa menerimanya, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan, dia diberikan kuasa, yaitu diberikan Roh Kudus supaya kita bisa berseru ya Aba ya Bapa. Jadi kalau kamu gampang caranya, orang punya Roh Kudus apa enggak di dalam dirinya, kepenuhan Roh Kudus apa enggak? Kalau dia bisa menyebut Allah sebagai Bapanya, Avinu. Ya, orang Yahudi itu menyebut Allah di surga sebagai Bapanya. Muslim itu seorang Abdul, makanya nggak tahu apa-apa mengenai roh. Ya, ketika kita mau bicara mengenai hal yang metafisika, yang rohani itu mereka nggak bisa terima karena mereka nggak punya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa menyingkapkan hal-hal yang rohani, yang bersifat metafisika. Makanya Yesus mengatakan, aku memberikan kepadamu seorang parakletos atau penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Sebab untuk mengenal Bapa yang tidak kelihatan, yang ada di langit, yang ada di surga, itu kita hanya bisa kenal Tuhan lewat dua cara. Pertama lewat Sang Firman, yang kedua lewat Roh Kudusnya. Tanpa kedua parakletos ini, Yesus disebut parakletos yang pertama atau penolong yang pertama, dan Roh Kudus disebut parakletos yang lain. Ya, tanpa Anda punya dua ini, yaitu Firman dan Roh Kudusnya, Anda tidak bisa kenal Bapa. Ya, tidak bisa kenal Tuhan. Karena itu di dalam miskan atau tabernakel Musa, di dalam ruang kudus, itu ada dua, yaitu meja roti sajian yang melambangkan firman Tuhan. Ada 12 roti di situ, ya, melambangkan ke-12 suku Israel. Dan ada menorah. Menorah ini lambang Roh Kudus, lambang Roh Allah. Jadi jelas bahwa di dalam Quran, Allah yang digambarkan di dalam Quran itu bukanlah Yahweh Elohim Tuhan kita, melainkan Tuhan negeri Mekah, pemilik batu hitam Ka'bah. Ya, karena itu kiblatnya orang Yahudi dan Kristen tidak pernah ke Ka'bah, melainkan ke Yerusalem. Ya, kami tidak pernah ziarah ke Ka'bah, ya, melainkan ke Yerusalem. Jelas di sini Yesus mengatakan, kalau kamu setia sampai akhir, aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi anakku. Ini yang tadi dia kutip. Ya, kemudian Yesus mengatakan bukan Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ya, dikatakan segala kuasa di bumi dan di surga diberikan kepadaku. Jadi Tuhan itu artinya kepenguasaan atau kepemilikan. Ya, jelas Yesus itu mempunyai Roh Kudus karena dia berkata dia menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Roh Kudus keluar dari dia. Dia memberikan kuasa dunamos atau Roh Kudus itu. Ya, Yesus bukanlah seorang nabi biasa. Ya, Yesus dikatakan aku mengutus nabi-nabiku. Hanya seorang Tuhan yang punya kuasa di surga dan di bumi yang bisa mengutus nabi-nabinya. Ya, ini tadi loh, Matius nih tadi. Ya, Yesus mengutus malaikat-malaikat, yaitu sudah jelas ya, Pak Bom kemarin sudah pernah membahas ini bahwa Yesus mengutus malaikat-malaikatnya. Kalau seorang nabi biasa tidak bisa mengutus malaikat. Ya, kalau seorang nabi biasa tidak mungkin dia nanti akan datang kedua kalinya ya untuk membunuh Dajjal. Ya, ini lihat nih, kepadaku kata Yesus telah diberikan apa? Segala kuasa. Jadi Yesus itu Tuhan atau Tuhan sama aja, mau Tuhan, mau Kurios, mau Lord, mau Sayyid sama aja. Ya, Yesus mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tadi di Wahyu kita membaca Yesus memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ya, ketika dia turun ke dunia orang mati, ke Seul, dia merebut kunci maut dan kerajaan maut yang selama ini ada di dalam kuasa iblis. Ya, kemudian lihat nih, dengan kebangkitannya dia sah karena dia sudah menjadi manusia, maka dia bisa berkuasa di bumi. Selama dia belum menjadi manusia atau belum menjadi Adam, dia tidak bisa berkuasa di bumi karena kepenguasaan di bumi itu sudah diberikan Tuhan kepada Adam.
Ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kepada Adam lah I give him dominion over all the earth. Aku memberikan kepada dia kuasa, otoritas, dominion, daerah kekuasaan semua di bumi. Karena itu di dalam Mazmurnya Daud berkata, langit adalah langit kepunyaan Tuhan, tapi bumi ini telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Supaya Tuhan itu berkuasa di surga dan di bumi, dia harus menjadi manusia. Ya, karena itu setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, sah ini ketuhanannya atau kuriosnya, kepenguasaannya atas surga dan bumi. Tadinya dia hanya ada di surga. Dia berkuasa atas malaikat-malaikat. Maka Yesus berkata, tidakkah aku sanggup mengutus malaikat-malaikatku 12 legion, kata Yesus. Ya, ketika orang mau menangkap dia, ya, Yesus mengatakan, kamu bisa menangkap aku. Kalau Bapa tidak memberikan kuasa itu kepadamu, kamu tidak bisa tangkap aku. Karena aku bisa mengutus malaikat-malaikatku. Jadi Yesus itu punya kuasa di surga, tapi belum di bumi. Sebelum dia nusul jadi manusia, belum dia punya kuasa di bumi. Ya, Tuhan itu harus berpartner dengan para nabinya. Ketika dia mau melakukan sesuatu di bumi, Tuhan itu tidak asal terobos. Ya, dia harus memberitahukan kepada nabi-nabinya. Di kitab Zakaria 8 dikatakan dia memberitahukan kepada para nabinya apa yang dia mau lakukan. Karena kepenguasaan atas bumi ini sudah diberikan Tuhan kepada Adam, kepada manusia. Ya, ketika Yesus nusul menjadi manusia, dia sah. Dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi, di surga dan di mana? Di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam apa? Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini jelas Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, dan dikatakan di dalam Wahyu ya, segala bangsa itu akan sujud menyembah kepada Yesus. Ya, segala bangsa itu akan sujud menyembah kepada Yesus. Saya nggak usah dari sini deh, dari kitab Daniel aja ya. Kita baca kitab Daniel, ini nubuatan Daniel yang paling terkenal ya. Siapakah Yesus atau Mesias itu, sang anak manusia itu? Ya, ketika Yesus menyatakan, siapa maka menurut kamu sang anak manusia itu, yaitu yang ada di kitab Daniel 7. Ya, sampai 14 ini Anda baca. Siapa sih sang anak manusia itu yang kepadanya diberikan segala kuasa? Semua bangsa-bangsa harus sujud menyembah dia. Nabi Daniel melihat dia yang kekal hidupnya. The Ancient One. Ya, terjemahan LAI-nya yang lanjut usianya. Pakainya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ya. Dan dari depannya mengalir sungai api, 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Ini malaikat-malaikat. Ya, selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan. Ini yang disebut Beneha Elohim atau anak-anak Allah. Ya. Dan dibukalah kitab-kitab, termasuk kitab kehidupan di situ. Dan dikatakan aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, ini adalah antikris, nubuatan mengenai antikris. Ya. Dan kekuasaan bintang-bintang. Dan lihat nih, Daniel 7 ayat 13. Ini menubuatkan ketika Yesus terangkat di awan-awan. Ya, tadi ketika Yesus mati, bangkit, murid-muridnya melihat Yesus terangkat ke surga, ditutup dengan awan-awan. Nah, kemudian ketika Yesus di awan-awan atau dia terangkat ke langit, apa yang terjadi di langit? Ini penglihatan Nabi Daniel nih. Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ini sang Mesias. Datanglah dia kepada yang lanjut usianya itu dan dia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepada siapa? Kepada sang anak manusia ini kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai apa? Sebagai raja. Karena itu Yesus adalah raja. Ya, raja orang Yahudi. Di dalam di atas kayu salibnya tertulis inilah raja orang Yahudi, ya. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Waktu dong. Lihatin dong. Ya, sebentar, terakhir ini ya. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa akan sujud menyembah kepada siapa? Kepada Mesias. Dan kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Amin. Ya. Amin. Ya, silakan Pak One Way. Oke, saya akan menanggapi ya. Buat pertanyaan, Bu semuanya Sofi. ya. Bu Sofi buat pertanyaan Ya. dulu. Saya kasih waktu buat pertanyaan. Ya, saya menanggapi dulu ya. Oh, ya, Silakan pertanyaan, tapi yang susah aja pertanyaannya ya. Saya minta pertanyaan yang susah. Ini aku adalah Alfa dan Omega, itu bukan berarti Yesus itu Tuhan. Itu sekali lagi ucapan Yohanes. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega, karena Yesus itu mengajarkan hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan itulah adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir hukum-hukum Tuhan. Ya, jadi kalau saya itu membaca Alkitab itu dengan hikmat, ya, karena saya membaca Alkitab dengan hikmat, mungkin saya lebih paham Alkitab dibanding Sofiatul ini. Lalu kita tadi saya menarik ketika Sofiatul membahas
Yohanes ya, kita baca Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai ke 14. Ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum dapat menanggungnya. Jadi ajaran Nabi Yesus itu belum sempurna. Ajaran Nabi Yesus belum sempurna. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum dapat menanggungnya. Lalu kita baca ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh kebenaran itu siapa? Roh Ahmad. Ya, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Kapan Roh Kudus berkata-kata? Tell me, katakan kepada saya kapan Roh Kudus berkata-kata. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ya, Roh kebenaran itu mendengar segala sesuatu yang baca lagi ya. Makanya satu membaca Alkitab dengan hikmat, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau Roh kebenaran itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Jadi Roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, Roh kebenaran atau Roh Ehman ini akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, akan bernubuat gitu. Ya, dan salah satu bisa dikatakan Nabi ahli atau palsu dari nubuatannya, nubuatan Nabi Muhammad 100% digenapi semua. Ya, lalu kita baca ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Ya, umat Islam semuanya memuliakan Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Bahkan Siti Maria adalah salah satu dari 4 perempuan tersuci di jagat raya di dunia ini. Ya, umat Islam sangat memuliakan Nabi Isa atau Jesus Christ ya. Umat Islam memuliakan Jesus Christ, begitu pula dengan Nabi Muhammad juga memuliakan Jesus Christ. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Jadi ajaran semua Nabi itu sama. Kul huwallahu ahad, karena Allah Isa, tema Israel dalam Ulangan 6 ayat 4. Semua Nabi itu sama. Yesus pun berkata sama. Semua Nabi itu sama. God is one. Tuhan itu satu. Ya, silakan pertanyaan Sofiatul ya, waktu saya pun sedikit lagi nih. Silakan. Ya, tinggal 15 menit lagi ya. Saya tanya kepada kamu. Yesus mengatakan barang siapa menerima Roh Kudus, dia akan mengaku Allah sebagai Bapanya. Sekarang jawab sama saya. Allah Subhanahu wa taala itu Bapamu bukan? Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhanku. Ya. Karena bagi umat Islam pertanyaan saya bukan itu. Kamu mengatakan gini aja, kita 3 menit, nanti saya jawab 3 menit. Enggak, TikTok aja. Kamu saya mau dari mulutmu sendiri. Yesus mengatakan barang siapa mempunyai Roh Kudus di dalam dirinya, ya, dia dapat mengaku Allah sebagai Bapanya dan menyebut Allah sebagai Avinu, sama seperti orang Yahudi dan orang Kristen. Allah kita adalah Avinu, Bapa kita. Allah Subhanahu wa taala Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, apakah dia adalah Bapamu? Oke, karena saya kalau menjawab pertanyaan selalu berdasarkan dalil, saya tidak mau berdasarkan asumsi, saya akan membacakan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Qul huwallahu ahad, qul, katakanlah dia Allah itu ahad, satu. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu adalah satu. Allah tempat bergantung segala makhluk ciptaannya. Ya, Allah tidak beranak dan tidak pula diperankan dan tidak ada yang setara dengan Allah. Jadi Allah tidak beranak dalam arti bigoten atau biologis ataupun secara geologis. Dalam Islam tidak ada namanya son of God. Mohon maaf, yang ada adalah hamba Allah. Hamba-hamba Allah itulah orang yang akan masuk surga, hamba-hamba Allah. Ya, orang yang mengabdi kepada Tuhannya, bukan budak. Ya, makanya hamba itu adalah orang mengabdi kepada Tuhan. Itu orang Islam yang mengabdi kepada Tuhan, yang hidup dan matinya hanya untuk Tuhan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku dan matiku hanya untuk Engkau, Tuhan Allah, Tuhan semesta alam. Itulah orang Islam. Orang Islam itu adalah hamba-hamba Allah, pengabdi Allah. Jadi sudah sangat jelas apakah Allah itu adalah Bapak saya. Saya kasih dalilnya surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sekian, terima kasih. Ya, jadi Islam adalah budak. Ya, Islam bukanlah seorang anak. Saya mau share screen dulu. Jadi jelas kita menyembah Tuhan yang berbeda.
Karena itu mereka tidak mengenal siapa Allah karena mereka hanya seorang hamba, ya. Karena mereka mengambil roh perbudakan dari Hagar. Saya bacakan dulu ini. Bu, share screen-nya tolong. Ya. Oke, timernya boleh dijalankan. Ya, dikatakan di sini, teman-teman. Ya, lihat ini. Siapakah Yesus? Yesus adalah Allah yang zohir, yang ada di dalam surah Al-Hadis ayat 3 tadi. Ya, karena itu dia pada mulanya adalah firman, dia logosnya Allah, hikmatnya Allah, kecerdasan ilahi. Dia bersama dengan Allah atau ada di dalam Allah, ya. En prostonteon itu artinya di dalam Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya, dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan melalui sang firman. Jadi Allah itu menjadikan segala sesuatu melalui Yesus sang firman. Ya, dan tanpa Yesus, tanpa sang firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia adalah hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dikatakan ini, Yesus itu datang ke dalam dunia, tapi dunia tidak mengenal dia. Ya, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, lihat ini, semua orang yang menerima sang anak Allah itu, dia diadopsi, diangkat, dimasukkan ke dalam keluarga kerajaan Allah. Semua orang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa, yaitu Roh Kudus, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi Quran ini, istilah anak bukan dalam istilah teologis ya, melainkan biologis. Jadi Allah itu harus punya sahibah, punya pasangan perempuan. Bagaimana mungkin dia bisa punya anak kalau dia tidak mempunyai istri ya, surah Al-An'am ayat 101. Karena Allah harus mempunyai cewek, kemudian harus wik-wik dulu, baru dia bisa punya anak. Tidaklah demikian dengan pandangan Judeo-Christianity. Ya, ketika orang Yahudi dan orang Kristen mengatakan dia Bapa kita, itu dalam istilah teologis. Ya, karena itu perhatikan nih, dengar ya, orang-orang Muslim Anda pilih, mau jadi budak, Abdul, apa Anda mau jadi anak-anak Allah? Pilih, ya. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk apa? Bukan untuk mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku, bukan untuk meminta sembah. Yesus itu diutus untuk menebus kita. Yang takluk kepada hukum Taurat supaya apa? Supaya kita ini loh diterima menjadi anak Allah, menjadi anak. Ya, jadi Yesus anak Allah menjadi anak manusia supaya kita anak Adam, anak manusia menjadi anak Allah. Ya, dan karena kamu adalah anak yang tidak keinginan jasmani laki-laki, bukan dari air sperma, air yang hina, melainkan dari roh, ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Jadi Roh Kudus itu diam di dalam kita. Allah yang ada di dalam kita. Maka kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi kita berhak menerima semua janji-janji Abraham. Ya, ini lihat ini, kenapa kamu mengambil roh perhambaan? Karena kamu keturunan Hagar, kamu mengambil roh Ismail. Ya, ini katakanlah kepadaku nih ya, Galatia 4 ayat 21. Hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis Abraham punya 2 anak? Yang seorang yang menjadi dari hambanya perempuan, dari hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka. Nih lihat nih. Ya, tetapi anak perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging. Makanya ritual kamu tuh, Islam itu agamanya ritual yang kelihatan. Ya, ritual, bukan rohani. Ya, puasa supaya dilihat orang, ya, dan sebagainya. Ya, kamu diperanakkan menurut daging. Kamu keturunan Ismail. Tetapi anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji dari seorang perempuan mandul. Ya, ini adalah suatu kiasan. Ya, jadi Hagar dan Sarah ini adalah kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Kamu mengambil roh dari Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Ia sama seperti Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perabdulan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan merdeka, dialah ibu kita. Ya, jadi kita ini bukan lagi hamba, bukan lagi abdul. Kita adalah anak-anak Allah. Yesus datang itu untuk mendamaikan kita dengan Bapa dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Karena itu kalau dikatakan nabi-nabi membawa risalah yang sama dari dulu. Tuhan itu satu, Tuhan itu satu. Tuhan itu bukan satu. Tuhan itu satu yang tidak terhingga. Ya, orang Yahudi dan Kristen itu juga tahu Tuhan itu satu-satunya. Allah bangsa-bangsa lain termasuk yang kamu sembah one way, yaitu Tuhan negeri Mekah pemilik batu hitam, itu adalah berhala. Ya, segera bertobat kalian. Ya, kembali kepada Injil yang sejati. Ya, bukan Injil palsu, Injil yang sejati.
Ya, balik ke Alkitab, balik ke firman-Nya Tuhan. Ya. Nah, ini. Ya, jadi kamu mengambil spirit Abdulisme dari Hagar. Ya, makanya kamu terus-menerus menghubungkan nabimu dengan spirit of Ismail ini. Ya, keturunan daripada Ismail. Karena kamu bukanlah anak, kamu nggak sama dengan orang Kristen. Ya, orang Kristen adalah anak-anak Allah, bukan Anak-anak Abdul. Allah. Ya. Oke, kita hanya tinggal waktu 5 menit lagi ya, 8 menit lagi ya, kita selesai di 1 jam 20 menit ya. Saya masih kasih kesempatan untuk Sofiatul mau Oke, ini bertanya. saya terakhir ya, saya mau kerja juga ya, terakhir ya dari saya ya. Oke, Sofiatul, Anda masuk baru. Baca Yohanes pasal 12 ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, hambaku yang kupilih. Yesus itu adalah hamba Allah yang dipilih Allah. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menurun rohku ke atasnya. Ya, hambaku yang kupilih. Dan semua mesenya adalah hamba Allah, pilihan Allah. Ya, Sofiatul, Anda masuk baru. Ya, ya, karena semua nabi adalah hamba-hamba Allah. Ya, semua manusia yang beriman adalah hamba-hamba Allah. Ya, Yohanes pasal 12 ayat 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya. Ya, lalu saya akan tertarik tadi dengan Daniel ya pasal 7 ayat 13 kalau nggak salah ya, tentang seorang anak manusia yang datang yang dinaungi dengan awan-awan. Ini saya mau bicarakan dengan Pak Manajem Ali sebetulnya ya, tapi belum ada waktu. Ini tentang anak manusia yang datang dengan awan-awan ya, lalu datang ke lelaki tua. Kenapa lelaki tua itu mengingatkan saya kepada pendeta Buhira ketika Nabi Muhammad ya ikut dengan pamannya ya, ketika Nabi Muhammad datang dinaungi dengan awan-awan, lalu datang kepada pendeta, lalu dipanggil oleh pendeta Buhira, lalu pendeta Buhira yang sudah tua ya, seorang pendeta Nasrani itu adalah pengikut setia awal Islam Putra Maryam. Orang Nasrani itu seperti pendeta Buhira itu adalah Nestorian yang mengesahkan Allah itu satu ya, dan Yesus itu hanyalah Almas. Ya, ini dalam Daniel pasal itu kitab dan itu dalam Nevi'im, penerangan Daniel melalui mimpi-mimpinya akan ada anak manusia yang dinaungi dengan awan-awan. Ini mengingatkan saya kepada Nabi Muhammad ketika dia berdagang mengikuti pamannya, dia selalu Aduh, suaranya Pak, pusing aku. Robot Pak, aduh. ya Jangan sudah. Jadi bergerak di sini ya bergerak. terakhir katanya Sofiatul kemakan omongannya sendiri ya, bahwa Yesus pun dipanggil hamba oleh Allah, oleh Allah Bapa, Masih oleh ada Allah, ya. dan semua nabi-nabi dipanggil oleh hamba. Semua orang yang beriman itu dipanggil hamba. Demikian ya diskusinya, karena saya akan melakukan aktivitas. Terima kasih ya buat atas waktunya ya. Ya, Oke, saya mau jawab. salam semuanya ya. Ya, silakan. Sebentar Pak Wanwe belum closing. Silakan. Ya, udah waktunya udah mepet nih, udah mau jam 12 Ya, saya saya udah aja ya. Ya, Jangan tadi Tapi janji terima nggak kasih mau ya. kabur. Sebelum selesai jangan kabur Pak. Jangan kabur Pak. Nah, dia udah ya, kabur. ini jawaban biar saya aja. yang terakhir ya. Ya. Jadi mengapa dikatakan di dalam nubuatan Sang Mesias ini adalah hamba? Karena dia dalam rupa manusia. Jadi manusia itu disebut doulos atau hamba. Ya, karena ketika Yesus nuzul ke dalam dunia, Sang Firman itu nuzul ke dalam dunia, Yesus itu dalam rupa seorang manusia, antropos namanya, dalam bahasa Yunani-nya antropos itu artinya seorang manusia. Seorang manusia ini disebut hamba di dalam Alkitab kita, doulos. Ya, doulos itu artinya seorang hamba karena dia dalam rupa manusia. Jelas ya, jawabannya gampang teman-teman kalau ditanya kenapa disebut hamba. Ya, di dalam Kisah Para Rasul, Yesus juga disebut hamba itu karena dia dalam rupa manusia. Ya, jadi Yesus itu punya dua nature, ilahi dan insani. Jawabannya gampang sekali. Ya, hamba utusan ya, disebut utusan juga, udah pergi orangnya. Ya, betul. Ya. Kalau itu dia bilang ini Bu. Tapi bukan hanya seorang utusan. Iya, utusan yang berasal dari sorga, utusan yang sama dengan pengutusnya, utusan yang memiliki segala kekuasaan dari pengutusnya. Ya, kemudian kalau dia bilang itu pernyataan di Wahyu tadi, pernyataan dari itu Yohanes.
Lah, yang Loh, dia semua kasih itu tadi memang tulisan Allah lah yang Yohanes, Injil Yohanes juga Allah lah tulisan yang patut Yohanes. disembah gitu kan. Dialah yang patut disembah, dialah ini, dialah Ya, loh. tapi Itu kan Allah yang perkataan mana yang Muhammad. patut disembah gitu loh. Enggak, Ya, tetapi kan dia Tuhan maunya mana kan yang patut disembah? dia maunya kan Tuhan langsung gitu kan. Padahal kan di situ di ayatnya yang dia kasih itu kan semua juga tulisannya dialah yang patut disembah, dialah Allah, sembahlah Allah, dialah yang itu kan perkataan Muhammad bukan perkataan Allah juga. Tadi Ya, Sofia tuh jadi harusnya jeli tadi. Iya. Quran adalah perkataan Rasul ya, bukan Iya. perkataan Allah ya, tapi perkataan Rasul ya. Ada dua ayat yang Mm-mm. menyatakan Quran itu cuma perkataan Rasul, perkataan utusan. Iya. Terus Kalau saya mau memang jawab dia dari yang Tuhan, Daniel dia 7 tadi yang mengatakan itu nubuatan Nabi Bukhairah. Sorry apa? Muhammad dinaungi awan-awan. Salah, yaitu nubuatan untuk sang Mesias, sang anak manusia ya. Muhammad bukanlah Mesias, jadi keliru kalau itu menyamakan dengan Bukhairah yang melihat Muhammad terus datang dinaungi awan-awan. Itu nanti kita akan buka ya. Kita punya 1.400 inskripsi Bukhairah. Namanya inskripsi yang disimpan di Turki sekarang ini dan sisanya disimpan di Birmingham. Itu nanti akan kita buka. Kita lagi bikin ininya supaya lebih valid ya data-datanya. Inskripsi Bukhairah itu ya, nanti saya akan minta dan saya akan translate. Jadi siapa itu Bukhairah? Bidat Nestorian ya, bidat Nasara. Iya. Yang Buhaira. mengasihi Muhammad ya, dan Bukhairah lah yang memberikan Quran untuk Muhammad. Ya, jadi nubuatan Daniel 7 itu adalah nubuatan untuk Mesias, bukan untuk Muhammad ya. Iya, jadi kesimpulannya tadi dia cuma menyangkal aja. Kamu belum kasih dalil, kamu belum kasih dalil, kamu belum kasih dalil. Itu aja dia sangkal. Ya, Semua yang dikasih tahu lalu dia bilang enggak. Dia hanya menyangkal sama kayak Pak Juma tadi malam. Pak Juma juga menyangkal semua. Mereka hanya menyangkal ya, memang baik menyangkal Ya, baik Bapak maupun anak menyangkal. Satu kesimpulan ya, kalau teman-teman tadi ditanya di manakah Yesus mengatakan akulah Allah, akulah Tuhan sembahlah aku, itu pertanyaan klasik. Iya, Ya, sudah dijawab, 1400 tahun, tapi dia ya. memaksa. Nah, dia memaksa dengan polanya tadi, dia. teman-teman, bahwa Iya. alasan Yesus disalib adalah memang dia menyamakan dirinya dengan Allah. Tadi Yohanes 5 ayat 18 tadi sudah kita buka. Ya, walaupun Yesus tidak pernah berkata secara eksplisit, memang tidak ada Yesus mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku. Gila kali ya. Kalau ada orang manusia dia datang gitu. mau disalib, orang dia datang mau jadi penebus. Tetapi dia memberikan nubuatan-nubuatan. Artinya dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hanya Tuhan yang bisa lakukan. Ya, apa tadi? Dia mengatakan dia sudah ada sejak kekal. Ya, kalau manusia tidak mungkin dia ada sejak kekal ya. Dia turun dari surga. Ya, Yesus mengatakan dia turun dari surga, dia ada sejak kekal, dia mengampuni dosa, dia berkuasa atas hari Sabat. Itu sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, dia memberikan hidup kekal. Ya, itu pernyataan-pernyataan kealahan. Gak mungkin saya sebagai seorang Sofia tuh saya mengatakan barang siapa mengikuti saya akan memberikan hidup kekal. Gila kali. Iya. Ya? Sedangkan di kitabnya dia, Miss Sofi, di kitabnya dia, Allah dialah yang tahu akan yang gaib-gaib. Nah, Yesus ditulis Isa lah yang mengetahui yang gaib-gaib. Allah dialah yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ya, Yesus itu memberikan pengetahuan hari kiamat. Allah dialah yang menghidupkan orang mati. Yesuslah yang akan menghidupkan orang mati di hari zaman, gitu kan. Allah dialah yang mengampuni dosa. Yesus itu mengampuni dosa, gitu kan. Allah menjadi hakim. Ya, Allah lah yang akan menjadi hakim isi dunia. Lah, Yesus akan menjadi hakim isi dunia. Allah lah yang punya malaikat-malaikat. Yesus pemilik malaikat-malaikat. Allah lah yang punya kerajaan sorga, gitu. Allah yang punya sorga, gitu. Yesus pemilik kerajaan sorga, gitu kan. Ya, mungkin tadi yang di semua Yesus ada di situ. Semua ada Yesus itu memenuhi yang katanya di awan-awan itu tidak merujuk kepada Muhammad ya, karena Muhammad tidak mungkin disembah oleh semua bangsa. Psikologi itu bangsa di dunia. Artinya dia menyamakan dirinya dengan Allah. Ya. Kemudian di Al-Baqarah 138 ya, kalau kita lihat siapa sih yang datang dengan awan-awan ini? Itu Allah sendiri bersama dengan malaikat-malaikatnya. Yesus mengatakan, kamu akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan diiringi malaikat-malaikatnya. Itu bukan Muhammad. Muhammad gak mungkin disembah semua bangsa. Dia sama dengan Allah kalau dia disembah oleh semua bangsa. Ya. Jadi siapa yang di awan-awan itu bukan Bukhairah, terus Muhammad dinaungi awan-awan, keliru sekali ya. Itu jelas adalah nubuatan mengenai Mesias. Saya perlihatkan dulu ini, habis itu baru teman-teman bisa komentar ya. Al-Baqarah 138. Coba kita lihat dulu nih. Oh, sorry. Bukan 138. Sebentar. Al-Baqarah 210. Ya, Bu
Aku mau share screen dulu. Iya, di mana? Udah dikirim? Ya, share screen. Udah, Bu? Dah. Ya. Nah, dikatakan ini surah Al-Baqarah ya, surah 2 ayat 210. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat dalam naungan awan. Dalam kurung apa? Pada hari kiamat. Ini bisa nggak dilihat nggak? Ini diperbesar nih, saya perbesar nih. Iya. Al-Baqarah surah 2 ayat 210. Siapa yang akan datang di dalam awan-awan? Allah dan para malaikatnya. Tapi lihat apa kata Alkitab, siapa yang datang di awan-awan, Bu? Kamu akan Yesus di melihat- Matius 24. Iya. Matius berapa? 24 ya, sebentar. Iya. Nah, ini nih. Ini Markus. Banyak nih, Markus 13 ayat 26. Ya kan? Lukas 21 ayat 27. Markus 14 ayat 16. Nih lihat nih. Iya. Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia. Anak manusia ini yang di dalam penglihatan Daniel 7 ayat 9 Iya. sampai 14 tadi nih, lihat ya. Saya buka salah satunya aja. Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanannya Maha Kuasa, datang di tengah-tengah awan di langit nih bersama malaikatnya nih. Nih lihat nih. Iya. Ya. Pada waktu itu nih akhir zaman nih, sama yang di Al-Baqarah 210 tadi. Siapa yang datang tadi katanya Allah. Tapi di Alkitab mengatakan siapa anak manusia akan datang di langit. Semua bangsa akan meratap, mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, Yesus mengatakan ketika orang berkata, "Engkaukah Mesias, anak Allah yang hidup, anak dari yang terpuji?" Yesus berkata, jawab Yesus nih ya, Matius 26 ayat 64. "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanannya Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Ya, dia akan datang bersama malaikat-malaikatnya. Ini banyak sekali. Iya, Pak siapa? Pak Juma. Ini, lihat, apa alasan? Iya. Satu lagi Mana nih, ini? Matius 16 ayat 27. Kata Ya. Yesus, sebab anak manusia, sang anak manusia yang dilihat dalam Daniel 7 ayat 9 sampai 14 tadi akan datang. Dia naik dalam awan-awan, akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Wow. Tadi loh Al-Baqarah 210 ya, Yesus yang naik dalam awan-awan akan datang dalam awan-awan juga. Diiringi siapa? Malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bagaimana kita bisa tahu nih kisah Rasul 1 nih. Ketika Yesus terangkat ke surga dalam awan-awan, ada malaikat nih. Ya, tadi yang dilihat di Daniel 7. Sesudah ia mengatakan demikian, sesudah Yesus mengatakan demikian, suruh tunggu di Yerusalem ya. Terangkatlah Yesus, nih loh ayat 9 nih loh, kisah Rasul 1 ayat 9. Terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini Yesus terangkat ke surga nih dalam naungan awan-awan. Ya, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih, ini malaikat, dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan apa? Cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Yesus sudah datang. Yesus sudah mengatakan dia akan datang kembali diiringi awan bersama malaikat-malaikatnya sesuai ini tadi loh, Al-Baqarah 210. Ya, jadi jelas di sini ya. Ya, silakan teman-teman, saya sudah selesai. Iya.